Baik anak-anak, sekarang kita memasuki tentang garis singgung lingkaran. Di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini ada satu buah lingkaran dan ini titik O. Titik O ini adalah titik pusat lingkaran dan ini pasti jari-jari. Nah, lalu ini ada sebuah garis lurus yang pas menyinggung tepat di satu titik. Tepat di satu titik itu namanya garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran itu yang tepat memotong di satu titik. Kalau misalnya garisnya itu seperti ini, misalnya ya. Nah, ini kan dia memotong di dua titik kan. Nah, ini namanya bukan garis singgung. Kalau garis singgung dia hanya di satu titik saja. Ini hanya satu titik sini. Nah, dia ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti ini. Sebuah garis lurus yang menyinggung lingkaran pas di satu titik, hanya satu titik. Dan garisnya ini tadi, garis PQ itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini tuh jari-jari lingkaran. Makanya ini ada garis pas sudut siku-siku. Kalau misalnya ditanya berapakah panjang garis singgungnya? Nah, sekarang kita pakai garis bantu ya. Garis bantunya ini kita tarik. Ini ada sebuah, kalian pasti bisa melihat ya, ini adalah ada segitiga di sini kan. Kalau kalian lihat, ini segitiga nih. Ada bentuk segitiga di sini. Yang tadi di sini adalah O, anggap di titik R ya. Sini anggap titik R. Berarti OR adalah jari-jari kecil. OK adalah jarak dua titik ya, jarak antara pusat lingkaran ke satu titik di luar lingkaran. Itu namanya jarak kedua pusat biasanya disebut. Ini adalah panjang garis singgung lingkaran. Kalau misalnya dikasih garis bentuk segitiganya berarti menjadi seperti ini. Ini jadi kalau ada segitiganya saya bikin seperti ini. Jadi siku-sikunya yang mana? Siku-sikunya pasti di sini kan. Nah, yang garis kecil ini berarti adalah R, yang garis kecil ini. Berarti ini kita tulis R atau jari-jari. Ini ada O, di sini ada R, dan di sini ada Q. Nah, garis singgung lingkarannya yang mana? Yang ini. Ini namanya garis singgung lingkaran. Yang ini tadi ya. RQ ini. Ini adalah garis singgung lingkaran. Ini bisa ditulis GSL. Yang di sini adalah jarak kedua pusat atau jarak kedua titik O dan Q. Langsung ke contoh soal saja biar kalian gampang memahaminya. Jadi ini nanti kalian makainya pakai rumus Pitagoras saja. Pitagoras pasti ya di meter 1 kalian sudah hafal tentang mencari rumus teorema Pitagoras. Ini contoh soal. Contoh soal ini kalian kalau bisa dilihat dari sini diketahui OA adalah 6. Berarti ini adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 6 kita tulis. Kemudian OP-nya 10. OP-nya itu berarti yang di tengah sini ya. JP-nya ini, jarak kedua titik pusatnya ini. Ini berarti OP adalah 10. Yang ditanya yang pertama adalah panjang PA. Panjang kita besarkan. Panjang PA itu yang ini. Garis singgung lingkaran pasti dia berpotongan tegak lurus dengan jari-jari. Jadi di sini bisa saya gambarkan. Nah, sini. Nah, kalau kalian lihat dari sini ini ada gambar apa ini? AOP nih. Ya, AOP adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau OBP juga segitiga siku-siku kan. Jadi ada dua buah segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya dibikin segitiganya, di sini tadi adalah 6, ya kan? Siku-sikunya ini. Siku-sikunya tadi kan ini 6. Terus ini 10 yang mana? 10 berarti sisi miring kan? Karena yang di depan siku-siku. Berarti sini adalah 10. Jadi yang ini AP enggak tahu. AP kita misalkan X. Nah, ini kan pakai rumus Pitagoras, Berarti kalau mencari sisi yang lurus ini, berarti caranya bagaimana? Caranya ya tinggal X kuadrat sama dengan
10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, ya kan? Kalau cari sisi yang lurus berarti yang miring kuadrat dikurangi yang lurus ini. Berarti 10 kuadrat adalah 100 kurangi 36. Berapa 100 kurangi 36? 64. Ini masih X kuadrat, berarti X saja adalah akar 64. Sama dengan 8. Berarti AP dapatnya angka 8. Otomatis karena ini juga 6 dan 10 yang bawah, UBP. Ini kan juga sama, segitiga siku-siku juga. Sisinya juga 6 dengan 10, berarti BP juga 8. Berarti yang jawabannya A dapat ya. Hitunglah panjang PA, berarti PA adalah 8 cm. Sekarang yang B, hitunglah luas AOP. AOP ya, segitiga siku-siku. Tadi segitiga siku-siku, ya kan, kalian lihat dari sini. Alasnya 6, tingginya berapa tadi? Tingginya 8, berarti sini tingginya 8. Nah, luas segitiga AOP adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya 6. Alasnya tadi 6, tingginya 8. Sama dengan setengah kali 6, 3 kali 8, 24. Oke, dapat berarti luasnya adalah 24 cm pangkat 2. Lanjut lagi, soal yang C. Hitunglah luas layang-layang OAPB. Nah, sekarang kalian lihat. Di sini ada layang-layang OAPB. Kalau dilihat dari bentuknya, memang dia bentuknya layang-layang. Tapi terdiri dari 2 buah segitiga siku-siku. Ya kan? Ini segitiga yang biru, yang bawah juga segitiga yang merah. Sama kan? Jadi bisa dikatakan bahwa layang-layang ini terbentuk dari 2 buah segitiga. Atau luas layang-layang adalah jumlah dari 2 kali luas segitiga. Jadi didapatkan luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga. Sama dengan 2 kali luas segitiga tadi berapa? 24. Nih 24, berarti 2 kali 24. Sama dengan 48 cm pangkat 2. Jadi luas layang-layangnya adalah 48 cm pangkat 2. Paham sampai sini ya? Cari PA-nya dulu dengan segitiga siku-siku tadi. Kemudian mencari luas AOP dengan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 6, tingginya 8. Dapat. Kemudian luas layang-layang OAPB. Berarti adalah 2 kalinya luas segitiga. Nih. Sekarang lanjut ke soal yang D. Yang D yang diminta adalah panjang AB. AB itu yang ini ya tadi AB. Nah, sekarang caranya bagaimana? Gambarkan bentuk layang-layangnya kalau lurus seperti ini. Ini 6 adalah sisi yang bagian atas. Oke. Saya tulis 6. Sini juga 6. Kemudian 10 itu yang di tengah, ya kan, yang ini, yang tengah ini. Yang tengah ini berarti diagonal 1 ya. Lalu yang sisi miring yang ini adalah 8 dan 8. Kemudian kita pakai rumus layang-layang nih, karena yang ditanya adalah yang sebelah sini, ya kan, AB ini. AB ini tadi OP. Oke, luas layang-layang rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, luas layang-layang tadi berapa luas layang-layang? Nah, yang bagian C ini ya. Yang C luas layang-layang adalah 48. Berarti ini bisa saya tulis 48 luas layang-layang. Setengah kali diagonal satunya berapa? Diagonal satunya yang ini tadi, yang OP. Dengan OP kali AB. Kita tulis lagi 48 sama dengan setengah kali OP-nya tadi 10. AB-nya enggak tahu. Kita tulis AB. Kemudian ini bisa dicoret jadi 5 setengah dari 10. Jadi 48 sama dengan 5 kali AB. Atau AB sama dengan 48 dibagi 5. Oke, berapakah 48 dibagi 5? Oke, dapat 9,6.
Oke, jadi panjang AB adalah 9,6. Gampang dipahami ya sampai sini ya. Oke, demikian penjelasan tentang garis singgung lingkaran. Semoga bisa dipahami ya, karena ini merupakan dasar dari nanti kalian akan belajar persamaan garis singgung persekutuan dalam dan persamaan garis singgung persekutuan luar. Oke, jika dirasa sudah paham, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya ya.